Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita masih membahas tentang momentum dan impuls, ya. Tapi kita lihat soal aplikasi. Bagaimana soal aplikasi dalam permasalahan momentum dan impuls ini. Oke ya, simak baik-baik. Jadi ada balok kayu bermasa 960 gram. Tergantung vertikal pada seutas tali. Lihat gambar. Jadi ada balok massa 960 seperti gambar. Ada peluru bermasa 40 gram ditembakkan pada balok sehingga peluru dan balok naik setinggi 80. Pertanyaannya, hitunglah kecepatan peluru saat menumbuk balok dan berapa sudut yang dibentuknya pada titik tertinggi. Jadi kalau begitu, kira begini. Setelah nanti peluru ini menumbuk balok, ini keadaan sebelum. Setelah terjadi tumbukan, kira-kira posisinya seperti ini. Jadi, kira begini dia. Jadi peluru ini sudah berada di dalam balok. Kira begitu. Berapakah kecepatan peluru ini saat dia menumbuk balok? Pada video sebelumnya, kita setiap benda bertumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi kita jawab ya. Jawab. Masih ingat ya pada video sebelumnya, hafalkan gitu. Jadi kalau gitu di sini M1 V1 M2 V2 M1 V1 aksen M2 V2 aksen. Kita rubah M1 kita anggap peluru, jadi massa peluru, kecepatan peluru ditambah M2 V2 kita anggap keduanya balok. Massa balok, kecepatan balok sama dengan massa peluru, kecepatan peluru aksen, kecepatan balok, massa balok, kecepatan balok aksen. Massa peluru kita masukkan, massa peluru 40 gram, berarti jadikan kilogram, berarti 40 10 pangkat min 3. Kecepatan peluru yang ditanya kan, berarti VV. Jadi sebelum tumbukan, dia sebelum menumbuk balok, berapa kecepatan peluru. Kemudian sebelum tumbukan nih, balok kan diam. Jadi balok dia diam. Berarti karena diam, dia tidak punya kecepatan. Berarti berapapun massa balok dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Sama dengan massa peluru tadi 40 10 pangkat min 3. Di sini berlaku kecepatan peluru aksen sama dengan kecepatan balok aksen sama dengan V aksen. Kenapa? Karena jenis tumbukannya itu tidak lenting sama sekali. Artinya kecepatan dia setelah bertumbukan sama. Kenapa begitu? Karena peluru berada di dalam balok. Jadi akibatnya kecepatan balok aksen sama dengan kecepatan peluru aksen. Kita misalkan dia dengan V aksen. Nah, di sini V aksen. Jadi kalau itu 40 10 pangkat min 3 ditambah dengan 960 10 pangkat min 3 jadikan MKS dikalikan dengan V aksen. Nah, gitu. Jadi kalau gitu 4 kali 10 pangkat min 2, kalau 0-nya dihilangkan dia jadi min 3 kali kecepatan peluru. Ini 960 tambah 40 berarti 1000 ya, berarti 1000. 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3 dikalikan dengan V aksen. Di sini berlaku nanti gerak benda bergerak ke atas. Jadi V aksen di sini sama dengan akar dari 2GH. Lihat video waktu kita membahas gerak benda vertikal ke atas. Jadi gerak benda vertikal ke atas itu V aksen akar 2GH. Sehingga nanti 4 kali 10 pangkat min 2 VV sama dengan 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1. 1 akar dari 2 kali 10, gravitasi itu 10, H-nya 80. Naiknya, kenaikannya itu 80 cm, jadi naik dia setinggi 80 cm. Itu H-nya. Jadi 80 cm jadikan meter 0,8. Maka 4 kali 10 pangkat min 2 VV 10 kali 0,8 8 8 kali 2 16 akar 16 4 berarti 4. Ini coret. Maka VV sama dengan 1 per 10 pangkat min 2 naikkan ke atas dia jadi 100 atau 10 pangkat 2 meter per sekon
atau 100 meter per second. Nah, itulah kecepatan pelurunya saat dia menumbuk balok. Nah, ini jawabannya A. Oke, yang B. Berapa sudut yang dibentuknya pada titik tertinggi? Jadi begitu dia masuk peluru ke dalam, tentu dia naik single 80. Maka dari posisi dia awal sebelum dengan sesudah terbentuk sudut sebesar theta. Nah, ini tetanya. Jadi kalau kita gambarkan panjang talinya di sini, panjang talinya adalah 160 ya. Nih, panjang tali 160. Jadi kalau kita gambarkan, nah jadinya begini. Jadi panjang tali dia naik. Nah, ini 160 nih. Jadi posisi panjang tali begini 160. Tapi titik ini sudah berkurang karena sudah 80, panjang tali 80, 160. Kemudian sudah naik 80, berarti tinggal ini 80. Jadi ini 80 nih. 80 cm. Jadi terbentuk segitiga siku seperti ini. Nah, ini yang tetanya tuh. Ini yang teta. Nah, kalau itu berapa teta? Kalau kita pakai trigono, lihat video sebelumnya itu pemakaian trigononya di sinilah Y, di depan sekitar sisi Y. Berarti ini X, ini R. Berarti X dengan R kita pakai cos. Jadi cos theta sama dengan X per R. X-nya di sini adalah 80. Ya, 80. R-nya 160. Nah, sentimeter hilang, ini hilang. Berarti ini setengah. Nah, berarti cos theta sama dengan setengah. Kalau gitu berapa theta? Ingat, cos setengah itu adalah 60 derajat. Nah, gitu. Sehingga nanti setelah dia menumbuk balok, jadi balok tadi naik, maka terbentuklah sudut sebesar 60 derajat dari keadaan posisinya sebelum dia ditumbuk peluru dan setelah dia peluru masuk ke dalam balok. Nah, kira begini cara menyelesaikannya. Oke, jadi mungkin video ini bisa diulang-ulang kembali, dipelajari kembali, sehingga jangan lupa di dalam channel YouTube-nya Fisika Asik, di subscribe, di like, dan di komen. Oke, selamat mempelajari video ini. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas 11 SMA. Oke, fisika itu asik.